Kalian udah pernah belum dapet ya waktu SMA ya? Sepertinya sudah ya. Udah ya. Oke, ini gampang kayaknya kalau buat kalian ya. Nah, mungkin nanti di sini saya jelaskan sedikit yang mungkin kayaknya belum kalian dapat di SMA, yaitu menyelesaikan persamaan sistem persamaan linier ini dengan operasi baris elementer gitu ya. Nah, kalau misalkan ada contoh seperti ini ya, sistem persamaan linier adalah persamaan di mana peubahnya tidak memuat eksponensial trigonometri seperti sin cos DLL. Perkalian pembagian dengan peubah lain atau dirinya sendiri. Dia itu nggak memuat eksponensial trigonometri perkalian pembagian dengan peubah lain atau dirinya sendiri gitu ya. Oke, di sini ada yang tahu mungkin eksponensial itu apa? Silahkan dijawab, nanti saya kasih tambahan nilai. Oke, di sini dijelaskan ya fungsi eksponensial itu fungsi yang berpangkat ya. Nah, jadi sistem persamaan linier itu belum dia ke sana ya. Jadi persamaan linier itu tidak memuat eh, eksponensial, tidak ada bilangan atau perhitungan berpangkat. Kemudian tidak ada juga trigonometri di sana ya, kayak apa namanya sin cos seperti itu. Kemudian nggak ada perkalian pembagian juga ya, dengan peubah lain atau dirinya sendiri ya. Coba saya perhatikan ada ya kebanyakan dia tambah sama kurang aja ya. Ya, jadi sistem persamaan linear itu nggak ada perkalian atau pembagiannya kecuali 3x gitu ya, itu maksudnya x-nya 3 kali seperti ini. Nah, tapi dia dengan itu di biasanya pakai penjumlahan sama nggak ada perkalian pembagian gitu yang jelas. Oke, coba lebih kita coba set di. Nah, ini ada sumber lainnya. Persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linier sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis tegak lurus dalam sistem koordinat. Oh, intinya dia bisa digambarkan lah sebuah persamaan itu gitu dalam sistem koordinat yang seperti ini. Nah, yang kayak gini. Oke, jadi nggak semua persamaan itu linear gitu ya. Nah, di sini.
Sekian mungkin ya penjelasannya tentang eh, persamaan linear itu apa gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh soalnya. Nah, jika perusahaan A membeli satu laptop X dan dua PC Y, maka ia harus membayar eh, 5.000 USD ya. Sedangkan jika membeli tiga laptop dan satu PC, maka ia harus membayar 10.000 USD. Representasi masalah tersebut dalam bentuk sistem persamaan linier adalah seperti ini. Nah, jadi A membeli laptop ya, ini dimisalkan dengan X. Kemudian dia juga membeli PC dimisalkan dengan Y dengan harga 5.000. X plus Y 5.000. Nah, sedangkan jika membeli tiga laptop dan satu PC, maka ia harus membayar sekian gitu ya. Nah, biasanya kan persamaan seperti ini nanti ditanyakan itu berapa harga laptopnya, berapa harga PC-nya kan seperti itu ya. Tiga PC, tiga laptop satu PC dia menghabiskan sekian. Nah, kalau kalian biasanya menyelesaikan persamaan ini, seperti ini itu gimana caranya? So, oh, umumnya kan seperti ini caranya, kayaknya kalau nggak salah kayak gini ya. Plus 2Y sama dengan, nah ini misalkan digabung gitu nanti ya ini Y-nya dijadiin dulu. Nah, Y-nya dipindahin ke sana gitu ya. Nanti X-nya ini dia masuk ke persamaan yang ini gitu ya. Jadi di sini X-nya itu jadi tiga kalinya itu gitu ya. Nah kan gitu ya. Tambah Y sama dengan, nah kan seperti itu ya. Nah kemudian ini ya dilanjutkan aja. Nanti ketemu dah berapa X, berapa Y. Tambah Y lagi. Bener nggak saya ini ininya? Udah salah. Ini nanti jadinya berapa ini? Min 5Y gitu ya. 5.000. Nah, jadinya Y-nya 1.000 gitu ya. Nah, kalau udah dapet Y 1.000 nanti dapat dah X-nya berapa kan gitu umumnya. Nah, di sini selain dengan cara seperti ini, kita juga bisa menggunakan eh, operasi baris elementer gitu ya. Nah, jadi misalkan dituliskan dalam matriks seperti ini bisa juga. Nah, kayak gini. Kan dia X plus 2Y 5.000, 3X plus Y 10.000. Jadinya matriksnya kayak gini. Satu kemudian sini 2 3 1 X terus Y. 5.000 10.000. Nah, di sini perhatikan SPL ini merupakan solusi SPL tersebut. Yang ini bukan solusinya. X 1.000 Y 3.000. Ya ini ketika misalkan ini dicobakan ke sini kan nggak mungkin nih. Ini 1.000, Y-nya 3.000 jadi 10.000. Ini kan enggak. Jadi solusinya yang ini. Nah, tadi juga menggunakan cara yang tadi juga sama mendapatkan Y 1.000. Nah, Y 1.000 berarti
X-nya 3000 seperti itu. Kemudian, nah ini ilustrasinya jika jika menggunakan garis kartesius kayak ini. Nah, kayak ini juga bisa. Jadi ini ada Y, ini ada X. Misalkan Y-nya di sini 2, berarti X-nya berapa jadinya di sini? 4, 2 juga gitu ya. Taruh ya. Ya nanti dia hasilnya intinya garisnya kayak gini. Kemudian Y sama dengan X-nya di tengah-tengah gini lurus. Nah, titik potongnya ini itu eh, solusinya ya. Karena dia cuma sekali aja berpotongan, solusinya tunggal gitu ya. Nah, di sini ada. Nah, oke ini juga sepertinya kalian udah bisa ya kalau yang ini ya. Kayaknya di SMA juga udah dapet kan di sini cuman penggambarannya aja seperti ini. Hampir sama dah solusinya kayak yang tadi itu. Nah, jika seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini dia nggak bakalan ada solusinya ya. Nah, nah di sini kan Y sama dengan X atau X min Y sama dengan nol kan yang ini. Kalau sini ada 2X min 2Y sama dengan 2. Atau kalau kita sederhanakan jadinya X min Y sama dengan 1 kan gitu ya. Nah yang ini. Kalau digambarkan dia kayak gini. Nah ini kan nggak mungkin bakalan ketemu dia atau berpotongan. Jadi kalau seperti ini dia tidak akan ada solusi. Nah kemudian jika dia bertumpukan seperti ini ya atau misalkan bisa dibilang ini sama. Nah, ini kan sama, maka solusinya tidak mempunyai solusi itu ya, atau dia mempunyai solusi yang tak hingga terlalu banyak ya, banyak sekali karena jadi satu gitu. Bisa X-nya satu, Y-nya kosong, bisa gitu ya. Sorry, sorry. X-nya sama dengan Y ya, jadi berapapun X, segitulah nilai Y. Jadi X-nya 5, Y-nya 5 gitu. Jadi satu, satu. Berarti dia punya solusi yang tak hingga karena terlalu banyak. Nah, oke ini yang menggunakan OBE yang saya jelaskan tadi ya. Nah, tentukan solusi. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Nanti ini dibuatkan matriksnya. Nah, seperti ini. Kemudian dijadikan operasi baris elementer sehingga ditemukan X, Y-nya di sini. Nah, kan misalkan kalau kita cari dengan cara yang biasa, ini jadinya berapa jadinya itu ya? Nah, kemudian di sini,
Bener nggak ya? Saya takut salah nih, kurang teliti. Nah kan gitu jadinya. Jadi berapa Y-nya di sana ya? Oh bener ya jadi segitu ya. Berapa jadinya tuh ya? Oh, 10. Salah apa saya? X sama dengan 5 dikurang. Bener ya? Kalian berapa dapatnya nilai Y-nya jadi? Nah kalau pakai OBE di sini dapatnya X-nya jadi X2 Y1 ya. X-nya 2, Y-nya 1 seperti itu. X-nya 2, Y-nya 1. Ya, benar kan ya? X2 Y1. Cuman di sini saya cari dengan cara seperti ini kok dia malahan nggak ketemu. Ah, benar apa salah saya? Saya maunya mencocokkan kalau ini dia mau sama. Dulu pernah 16. Kok ini aneh jadinya kalau dicari seperti ini. Nah, kalau OBE-nya kayak gini dia. Nah, oke nanti kita cocokkan lagi ya kayak gini apa cara saya tadi salah ya. Seharusnya sih ketemu dia tuh biar sama hasilnya. Nah, OBE-nya kan, nah jadi kalau ada yang seperti ini, nanti dia diganti jadi matriks. Oh, jadi kayak gitu ya. Kemudian, nah kan kayak gitu. Yang, nah di sini kita intinya OBE itu kita merubah matriks di sini agar menjadi eh, matriks seperti ini. Apa ya namanya? Matriks melakukan echelon baris. Oh ya, kita menjadikan dia menjadi matriks eh, echelon baris tereduksi gitu ya. Echelon baris atau itu ya, echelon baris atau echelon baris tereduksi. Nanti ketemu dah dia hasilnya. Nah, jadi untuk merubah ini menjadi seperti ini sebenarnya caranya nggak harus seperti ini gitu. Jadi dia ada beberapa cara gitu. Intinya biar terakhirnya mau seperti ini. Oh, kemudian aturannya itu dia itu boleh di mana ya? Ada peraturannya. Oh, aturannya ada di pertemuan satu ya.
Nah, dia bisa ditukar ya. Nah, ditukar gitu ya. Kemudian bisa dikalikan ya. Jadi dikalikan di antar baris itu, ditukar antar baris, kemudian dikalikan dengan antar baris tersebut atau eh, dikalikan dengan antar baris itu dengan sebuah bilangan gitu ya. Kemudian bisa digabung juga dikalikan dengan bilangan, kemudian dikurangkan dengan baris lainnya. Gitu ya. Nah, itu cara-caranya untuk eh, agar nantinya bisa menjadi matriks echelon atau matriks echelon tereduksi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini awalnya ditukar dulu ya. Jadi biar kita cari yang di sini dulu ya. Di bagian sini biar jadi angka satu gitu ya. Ini bisa kita tukar ya karena udah ada satu di bawahnya. Jadi umumnya kita prioritaskan tukar dulu ya. Sebenarnya selain ditukar bisa juga kita kalikan ini dengan dua, dikurang dengan ini. Maksudnya sorry, yang ini kita kurang dengan ini dikali dua gitu ya. Lebih besarin lagi. Nah ini kita kurangi dengan dua kali ini. Itu bisa, tapi jika itu bisa ditukar, lebih baik ditukar gitu ya. Karena kalau mengalihkan itu nanti kan dia akan merubah semua baris. Kalau ditukar kan dia hanya posisinya aja ditukar. Jadi yang pertama itu A ditukar dengan B gitu. Kalau nggak salah seperti ini tanda ditukar. Nah, gitu ya. Jadi ibaratnya ini baris A, ini baris B. Nah, kemudian ini ditukar. Nah, sehingga dia nanti hasilnya jadinya, nah seperti ini. Nah, sekarang kan satunya udah di sini. Kemudian lanjutnya kita ubah yang di bawahnya ini biar jadi nol ya. Ini kita rubah jadi nol. Caranya ya eh, ini dikurang dengan ini dikali 3. Kalau nggak salah seperti itu ya. Hmm, ya benar ya. Jadi A dikurang eh, B-nya itu dikali 3, 3B gitu. Sehingga nanti dia akan menghasilkan, nah ini dikali 3 kan hasilnya 3. Nah ketika, sorry ini kebalik. Ini artinya sama dengan kayak gini. B sama dengan B dikurang 3A gitu. Ditulis sederhana ya seperti ini. Oke, sehingga nanti ini jadinya 3 B dikurang 3A itu hasilnya kosong gitu ya. Sini kosong. Kemudian minus 1 dikurang 9 itu hasilnya minus 10 gitu ya. Kemudian 5 dikurang 15 itu hasilnya minus 10 juga. Kan gitu ya. Ini coba saya cek.
Saya takut salah ngitung. Nah, kan benar, ini langkah ketiga. Ya, ini dia jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut lagi jadinya menjadikan ini nol sekarang. Kemudian nanti baru jadiin ini satu gitu. Jadiin ini nol. Hmm, ini agak susah dijadikan nol. Dijadikan. Oke, di sini karena yang ini susah dijadiin nol, yang ini dijadiin satu dulu. Kalau ini kan lebih gampang dijadiin satu ya. Bisa dengan ini dikali 3 ditambah ini, kemudian minusnya dikalikan. Ya, kita bisa ke sini dulu ya. Ini berarti caranya menjadikan itu nol adalah hmm. Nah, ini kan jadinya ketika ini dikali dengan ditambah dengan 3 kali A, hasilnya kan minus satu ya. Kan ini bisa langsung dikalikan dengan minus gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu dia sehingga nanti ketika ini nah ini 3 kali A kan 9 ya. Ketika 9 ditambah minus 10 hasilnya kan minus satu seharusnya. Ketika dikali minus jadinya hasilnya. Nah kalau yang ini kan nol. Bentar dulu. Nol ditambah 3 ya. Oke, sebentar ini kayak salah. Nah, yang ini nggak mau hasilnya. Ini saya lupa kemarin gimana ya, di sini.
Oke, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, seperti apa ini ketika diproses dari sini. Nah, ini kan udah sampai sini tadi, agar menjadi seperti ini. Nah, itu coba dari kita pikirkan sama-sama ya. Ini saya bingung kemarin. Kemarin saya udah, cuman saya kok lupa ya. Oke, kita ini aja dulu ya. 3 kali ini aja deh. 3 kali A, B itu habis. Atau mungkin ini bisa kita balik aja gini ya. Sama ini. Nah, soalnya kalau ini saya tambah jadinya nanti ini dia nggak mau nol lagi jadi berubah dia gitu. Kalau ini sih bisa 9 ditambah B jadinya bisa. Tapi ini ya, jadi ketika 3 kali A itu 3 ditambah dengan B, ini berubah lagi jadi 3 ya. Yang sebelumnya sudah nol. Oke teman-teman, kalau ada yang sudah mengerti silahkan mungkin dibantu biar nggak lama. Ya kira-kira seperti inilah ya nanti ketika di sini kita ketemu solusinya menghasilkan sekian. Nah, ketika sudah posisinya sudah benar kayak gini, ketemu dah kita X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya, coba di sini kita pikirkan dulu berapa itu jadinya ya, sehingga menghasilkan. Nah, ketika ini sudah kan tadi sampai sini, sehingga menghasilkan ini dia 01, di sini 1 gitu. Tapi di sini nggak berubah. Atau kita lewati saja yang lain dulu ya.
Ya, kita lewati aja dulu ya. Ada lagi soal yang lain. Nah, ini udah ada jawabannya. Nah, kita coba jawab lagi yuk. Yang ini. Yang A. Nah, yang A udah ada jawabannya nih. Nah, misalkan ada tiga persamaan kayak gini sekarang. Oke, kita lewati aja dulu ya, ini, biar nggak lama. Nah, ini ada A. Nah, jadinya dia kan kok jadi matriks kan kayak gini. A, A, C, 4, oke. Eh. Oh, oke. Kalau B-nya nggak ada, kita tulis kosong. Nah, seperti itu jadinya deh. Nah, begitu cara menuliskannya. Nah, jika ada, kita tulis satu. Kalau nggak ada, kita tulis nol. Kemudian kalau 2 kali B, kita tulis jadinya 2 gitu ya. Ini satu. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi, ya sama aja gitu ya. Hanya ada extend G tadi. Nah, di sini kita rubah agar dia menjadi seperti ini. Mungkin ada yang bisa mengerjakan nggak ini? Silahkan mungkin. Ada. Oke. Nah, ini kayaknya kita tukar aja bisa ya. Ini sama ini kita tukar. Saya sini. Oke, seperti itu. Kemudian ini biar jadi satu, kita tambahin aja ya. Kalau tambah dengan ini, baik. Kalau penambahan penjumlahan harus dikurangkan dengan ini hasilnya akhirnya segini.
Gimana kira-kira prosesnya? Hmm. Oke, coba ini saya kurang dengan ini ya. Ini kan biar jadi nol dia kurang ini. Sehingga hasilnya ini dikurang ini kan tetap ya. Ini dikurang ini juga ini minus satu jadinya. Jika nol dikurang satu minus satu. Minus satu dikurang 4 minus 5. Ini udah mau satu satu kosong kosong. Ini kosong, ini biar jadi satu. Nah ini biar jadi satu kita bisa tambahkan dengan ini. Nah ini kalau ini kita tambah kan tidak merubah nolnya ini. Jadi bisa kita tambahkan di sini. Yang ini tambah ini bisa ya. Baik. Nah ini kita tambah baik dengan ini. Jadinya di sini dia jadi satu. Satu ditambah minus satu jadi kosong. Kemudian 7 ditambah minus 5 itu jadi 2 gitu sih. Ya, sekian sudah. Kemudian ini biar jadi kosong, kita tambahin lagi sama ini. Nah, kemudian ini tambah ini kan tidak merubah nilai ini deh. Ketika ini kita tambahkan dengan baris kedua, sehingga ini hasilnya nanti sini kosong. Nah, ini ketika ditambah kosong dia tetap minus satu. Minus 5 ditambah 2 itu hasilnya minus 3. Nah, kemudian kita lanjut ke sini ya. Ini biar jadi kosong, kita tambahin aja sama ini. Ini tambah ini tidak merubah hasil, ini tambah ini tidak. Nah, ini bisa kita tambahkan. Sini. Nah, ini yang ini tambah dengan yang ini. Dan hasilnya, sorry kok saya tambahin lagi di sini. Sini aja langsung. Nah, ini jadi kosong, ini jadi satu ya. Oke, ya. Nah, setelah itu yang ini ya. Ini kita kali aja dengan minus satu ya. Sehingga dia menghasilkan satu 2 3 gitu ya. Nah, ini kebetulan kayaknya benar hasilnya. Ya, benar ya. Satu 2 3. Ini kita kali aja dengan minus satu. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Jadi kita bisa mengalikannya dengan bilangan. Jika kita tambahkan atau kurangkan itu dia harus dengan baris-baris yang ada di sini gitu ya. Jadi ini kita tambahkan misalkan kayak gini. Kita ingin menjadikan ini nol. Sebaiknya kita apakan gitu. Caranya salah satunya cara dengan kita jumlahkan dengan baris lainnya di sini. Sini karena kebetulan ada minus satu ya. Nah, juga di sini ketika ini dijumlahkan, karena di sini sudah nol, ketika ini dijumlahkan dia tidak akan mengurangi hasil yang ini. Kadang kita kebingungan gitu ketika baris elementer itu kita ingin merubah ini jadi nol. Misalkan kita tambahkan dengan ini. Hanya saja dia merubah hasil yang sudah kita temukan sebelumnya gitu. Nah, itu sebaiknya jangan dilakukan gitu. Berarti cara itu nggak bisa. Kita gunakan cara lain. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak hanya merubah ini menjadi nol, tetapi kita gimana caranya merubah ini jadi nol, tapi tidak merubah hasil sebelumnya yang sudah kita temukan gitu. Itu kira-kira aturan yang harus kita ikuti dalam eh, opera,
matriks itu agar jadi matriks eselon atau matriks eselon reduksi. Sehingga kita menemukan hasilnya di sini. Nah, jadi kita bisa dari awal tadi dari sini, kemudian kita ke sini gitu ya, lanjut ke sini dan seterusnya. Tapi ketika kita merubah ini agar jangan merubah hasil yang sudah kita temukan yang tadi di sini itu. Cenderung kalau kayak gitu biasanya kita jadinya bolak-balik dia lama prosesnya dan kadang nggak ketemu hasilnya gitu. Nah ini kan kita bisa nanti ketemu jadinya A-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Di sini A-nya jadi 1, B-nya 2, C-nya 3. Nah ketika kita cobakan ke sini nanti dia akan menghasilkan nih. A-nya 1, C-nya 3. Ya benar ya kan jadinya 4 gitu. Nah, seperti itu kira-kira menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan OBE ya. Nah, coba kita kembali lagi ke yang tadi itu ya. Agak susah tadi itu ya, gimana itu ya. Atau saya ada yang salah prosesnya di sini. Nah, kan kita mengawali dengan ini tadi. Dengan ini ya. Kita rubah yang ini. Nah, untuk mempercepat merubah ini kita tukar aja kan gitu. Dan kita turun ke sini. Nah, di sini caranya menjadikan ini agar nol, ini dikali 3 gitu ya, tambah dengan eh, oh, ini deh, B dikurang ya, sehingga ini jadi minus 10 gitu deh. Nah, kemudian di sini kita terhenti ketika oke, tadi yang ini saya jadikan nol ya. Jadikan 1 ya, sebaiknya kita ke sini aja dulu. Ini biar jadi nol itu gimana caranya? Hampir, ya, sayang. Cuman ini kalau ini bisa kita dikalikan tiga aja ini jadi minus 1 tadi. Cuman saya ditambah ini jadi 3 lagi gitu. Seharusnya sih ini biar jadi 0. Caranya
agak susah ya. Teman-teman ada yang bisa nggak ya ini ya? Saya masih penasaran itu kenapa dia eh, susah sekali. Kalau di sini sih di materinya hanya langsung aja ya dari sekian, terus jadi sekian gitu langsung. A, B. Oke, coba kita ke soal B deh. Soal B yang ini. Silakan mungkin silakan kalian yang mengerjakan ya. Coba nanti kalau ada yang bisa saya kasih tambahan nilai nanti. Silakan yang ini yang nomor B. Jadinya di sini ada 1, 0 gitu ya. 1, 0, 1, 4, 9, 4. Kemudian 1, -1, kemudian kosong. Ya, itu. Sekarang gimana caranya biar jadi eh, eselon tereduksi atau eselon baris? Biar kita ketemu berapa sih nilai ABC-nya di sini. Nah ini berapa nilai harusnya nilai A, berapa harusnya nilai B, berapa harusnya nilai C. Silahkan mungkin ada yang bisa di sini. Ya untuk ini kayaknya segitu aja materinya ada nggak lagi? Di situ oke dengan matriks inverse ada juga. Nah mungkin untuk Kramer ini nggak usah ada nanti ini ya di ini ya, biar saya nggak terlalu lama juga. Kramer ini nggak usah sama linear homogen. Mungkin sini ada istilah homogen lagi ya. Dia itu selalu punya solusi gitu. Nanti mungkin yang ini coba saya lanjut ke determinan ini ya karena sampai di sini aja mungkin ya matriks inverse ini nanti ya. Karena ada hubungannya dengan latihan tugas kalian kemarin gitu ya. Nah, ini nanti setelah ini nggak usah ada ya. Jadi sistem persamaan linearnya mungkin sampai sini aja. Solusi SPL dengan matriks inverse aja. Saya batasi sampai sekian.
Nah, kira-kira ini ada yang bisa nggak ya? Ini kayaknya gampang ya, hampir sama kayak tadi. Ini kayaknya bisa ya, nggak kayak yang soal yang tadi, matriks ini. Kalau ini saya agak bingung kenapa, gimana ya caranya ini. Berarti kalau ini kayaknya gampang karena angkanya kecil-kecil. Oke, ini kita bisa mulai dengan ini udah benar ya di sini ya. Kemudian ini kita bisa gimana caranya biar ini jadi nol ya. Tambahin ini aja ya, tambahin sama ini. Oh, ini jadi nol gitu, guys. Atau kita bawa ke atas aja ya. Kita kurangi aja ya. Yang ini kita kurangin yang ini aja. Nah, ini kan jadi nol ya. 1 kurang 1, 0. Minus 1 kurang 0 itu eh, minus 1 ya. Nol dikurang 1, minus 1. Minus 1 kurang 4, minus 5. Kemudian kita lanjut ke sini. Ya ini kita tambahin aja ke sini. Tambahin ke sini kan jadi 0 ya nanti. Nah ini saya tambah jadi 0. 1. Ini jadi 1. Oh ini ketika saya tambah jadi 5. Oke, kemudian ini sudah, kemudian di sini ini udah kita ke sini. Ini dikali minus aja biar jadi 1. Ini kali minus, ini kali minus, ini kali minus. Kemudian yang ini kita kurangin aja ke sini. Oh, nggak apa-apa ini jadi 0 dulu ya. Nah ini kan dia jadi 0 gitu ya. Ini gitu. Kemudian kita ke sini, ini biar jadi 0, kita kurangi aja sama ini. Oh, ya ini, oh, sorry. Ketika ini dikurangi, ini 1 benar. Yang ini nggak bisa ya. Ini kurang, ini nggak bisa. Jangan ini. Jangan. Ternyata saya ulang dulu deh. Oh, dari sini aja. Oke, ini dari sini. Ini ya biar jadi 0. Dikali aja ya. Dikali aja. Coba ini dikali ini ya. Ini bisa kalau dikalikan itu. Oh, ketika ini dikurang.
Kan saya agak bingung dikali-kali itu bisa apa nggak ya? Kalau ini dikali ini sih hasilnya nanti. Udah kita coba aja dulu ya nanti kalau hasilnya salah berarti itu salah ya. Ini saya coba yang ini saya kalikan dengan ini ya. Kan nol ini nol. Ini tetap satu ini jadi 20 deh gitu. Kemudian ketika ini saya kurangi ke sini kan tidak merubah ini gitu. Nah jadi ketika ini saya kurangi hasilnya ini tetap ini nol. Hmm, ini kurang ini. Ini kurang ini minus 24 jadi ya. Kemudian ini biar jadi nol kurang ini aja kan bisa ya. Ya, ya, ini kan tetap ya. Jadi nol. Kemudian ini dikurang ini minus 25. Wah hasilnya segini. Kita coba aja ya bisa bener apa enggak ya. A ditambah C sama dengan 4. A tambah C 4 benar. A dikurang B minus 1. A dikurang B benar minus 1. Kemudian minus A ditambah B hasilnya 1 ya benar. Berarti sekian hasilnya. Nah, jadi tadi itu dikalikan itu bisa ya. Oh, jadi antara A sama B kita kalikan aja bisa itu seperti itu. Nah, hasilnya sekian. Ini udah jam 9 ya. Oke, jam 11 baru saya nanti ada meeting ya. Soalnya jamnya jam 10 tadi jadwalnya. Saya kira jam 10 di sini ya. Nah, kira-kira demikian. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak dulu sampai di sana ya? Nah, operasi baris baris elementer itu kira-kira seperti itu ya. Jadi kita biar jadiin dia kayak gini nih. Apa namanya? Biar ada miring gini satunya. Ini disebut dengan eselon baris gitu. Atau eselon baris tereduksi. Ya kan ketika di sini sudah kita rubah jadi kayak gini, dapat dah kita hasil-hasilnya nanti gitu. Kayak gitu jadi oh, operasi baris elementer ya. Jadi di sini dia hampir bisa digunakan dari materi pertama ya. Materi pertama apa itu ya? Matriks, kemudian yang kedua saya lupa materinya. Yang kedua determinan juga kayaknya matriks juga. Kemudian sistem persamaan linear. Sama matriks inverse juga bisa digunakan nanti. Kalian masih mendengarkan atau enggak ya? Atau saya absen aja dulu ya. Saya, saya stop share dulu. Ada nggak pertanyaan teman-teman mungkin? Hmm, ya sambil saya absen silahkan mungkin ada yang bertanya itu. Silahkan. Hari ini pertemuan 4 kan benar ya? Ya teman-teman ya. Benar ya? Pertemuan 4 ya? Kalau nggak salah
pertemuan 4 sekarang tanggal 27 September. Gimana? Sebentar. Pertemuan pertemuan 4 ya. Hari ini pertemuan kemarin loh, saya salah nyatet apa ya? Mungkin di sini ada koordinatornya, kormanya, koordinator mata kuliahnya siapa ya? Mungkin saya bisa bicara dengan koordinator mata kuliah atau wakormanya. Ingin memastikan sekarang pertemuan berapa ya? 4 atau 5 ya? Lupa kalian juga? Ya, kalau lupa nggak apa-apa deh, nanti tak iniin lagi. Yang berarti patokannya di pertemuan pertama itu tanggal berapa, berarti sekarang pertemuan sekian gitu. Saya nyatetnya, saya ingatnya minggu lalu pertemuan 3, tapi di catatan saya pertemuan 3 itu tanggal 12. Jadinya sekarang pertemuan 5 jadinya harusnya. Oke, di sini berapa orang yang hadir, yang apa nih, absensinya nggak terlalu penting lah, karena kondisinya kayak gini ya. 21 orang, kelas F. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke, ya tak absen itu cuma 4 ya. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Kita coba lanjut ke matriks inverse ya. Matriks inverse dengan OBE-nya ya. Jadi sekalian ngebahas soal yang kemarin itu ya, kan ada tentang inverse juga ya. Coba ya. Oke, saya share screen ya. Saya open aja kamera. Nah, untuk mencari inverse ini
Kita harus mencari determinan terlebih dahulu ya. Ya, benar kan ya kalau nggak salah sekian ya. Coba kita balik lagi ke materi inverse. Oke, determinan dengan OBE. Ya ini ya ini determinan dengan OBE. Nah, ini ada. Nah, jadi inverse itu satu per kayak gini deh. Satu per determinan A dikali dengan matriks matriks tersebut, matriks A gitu ya. Nah, untuk mencari inverse matriks itu kita harus mencari determinannya terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung aja ke contohnya ini ya. Nah, ini tadi kayaknya udah pernah ya. Nah, ini matriksnya ini. Tentukan solusi sistem persamaan linear berikut. Kemudian ditulis dalam bentuk seperti ini. Didapatkan bahwa determinan A sama dengan satu. Nah, satu itu tidak sama dengan nol, berarti dia ada determinannya. Bener ya? Nah, ini ya. Berarti dia ada inverse-nya ya, karena determinannya tidak sama dengan nol. Berarti dia mempunyai matriks inverse gitu ya. Ini dia eh, ketemu determinannya sama dengan satu. Oke, di sini kenapa determinannya sama dengan satu? Ada yang tahu nggak? Karena diagonalnya itu memuat angka satu saja. Oke, jadi langsung satu deh jadinya seperti itu ya. Kemudian A inverse-nya jadi sekian ya. Hmm. Ya benar kan ya, satu per determinan A dikali dengan matriks tersebut mendapatkanlah inverse ya. Ya benar ya. Jadi siapa ya? Desa Putu ya. Desa Putu Tiarus. Ya, oke. Coba saya catat dulu namanya.
Hmm, Ini saya catat keaktifannya. Jadi copy. Yes. Ya, silakan mungkin teman-teman yang lain jika ada yang menjawab atau bertanya, nanti ada tambahan nilainya juga ya. Oke, terima kasih tadi Desa Putu Tiarus Tia R. Apa nama lengkap? Desa Putu Susiliawati. Silia ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Nah, tadi di sini, nah ini kenapa jadi -1 ya? Determinannya kan 1 per, inverse-nya kan 1 per determinan A dikali dengan matriks A-nya tersebut. Tapi di sini jauh sekali jadinya inverse-nya. Saya balik ke sini sebentar. Oh, di pertama ada kayaknya inverse. Nah, ini matriks inverse kan ya. Oh, langsung seperti ini juga bisa ya, nggak perlu nyari determinan. Perlu kita cari determinannya untuk mengetahui apakah itu tidak nol gitu ya. Ketika itu tidak nol berarti dia ada punya matriks inverse. Caranya mencari matriks inverse bisa kita tambahkan seperti ini ya. Kemudian kita rubah yang ini gitu ya. Biar jadi jawabannya jadinya berapa ini? 32 minus 1 3. Oh, ini lanjutannya ya. Nah, biar dia ketukar gitu. Jadinya biar yang di sini jadi echelon, yang di sini matriksnya. Ya, seperti itu caranya mencari matriks inverse-nya ya, menggunakan operasi baris elementer. Oke, kemudian untuk determinan itu, di sini justru mencari determinannya itu yang lebih susah ya dibanding mencari inverse-nya sendiri.
Nah, ini ditemukan 4 akhirnya pakai OBE ya. Awalnya sekian. Awalnya ini. Kemudian dicari determinannya. Tapi kalau ini pakai matriks 3 kali 3 ini sebenarnya kita pakai metode Sarus lebih gampang ya. Karena 3 kali 3 dia bisa kita gunakan metode Sarus. Yang ditambahin di sampingnya lagi 2 baris. Kemudian kita silang-silang itu. Nah, itu kalau pakai OBE bisa juga di sini ditukar gitu ya. Kemudian di sini dicari jadinya jadi 100. Kemudian di sini 01, 2. Tapi ini sepertinya belum selesai ya. Cuman hasil perkalian semua unsur diagonalnya sama dengan 4. 4. Di sini 4 udah. Nah, jadi dia ketemu hasilnya 4 di sini udah ya determinan. Oke, atau di sini misalkan yang ini kita langsungin aja ini ke ininya. Misalkan ini kita cari inverse-nya dengan OBE, nanti dia ketemu dah hasilnya sekian. Bisa juga seperti itu ya. Contohnya ada di materi pertemuan pertama ya. Karena di sini 3 kali 3 sebenarnya pakai sarus saja gampang ya di sini bisa. Terus yang ini coba kita langsung ke matriks inverse-nya. Nah, kira-kira ini hasilnya. Apa namanya, prosesnya, caranya kayak gini. Kita coba ya, apa hasilnya sama apa enggak gitu ya. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 gitu. Nah, ini kita rubah, ini udah 1, 0, 1. Yang ini biar jadi kosong, kita tukar aja. Sorry. Sekian. Kemudian ini biar jadi 1, dikurangi di bawahnya aja. Kayak nggak masalah aja. Oh, enggak, ini dia biar jadi 0 dulu. Ini biar jadi 0, kita kurangin dengan yang 1. Ya. Nah, ini berubah jadi -1. Ini jadi -1. Ini 1, ini kosong. Nah, kemudian lanjut lagi ke ini biar jadi 1. Ini kita kurangi sama yang di bawah aja ya. Mungkin bisa sekalian kalian ini ya. Saya takut saya agak cepat, kadang salah hitung gitu ya. Nah, ini ya ini 1 dikurangi, bener kan ya? 1 di sini -2 jadinya. Nah, ini juga sama jadinya, kita kurangkan sama ini. Ini juga -2. Yang di sini jadinya -1 ya. Karena kosong dikurang 1. Ini -1.
Kemudian ini dikurang ini, benar sama ya. Oke, kemudian lanjut ke sini ya. Ini kita bisa tambahkan aja dengan yang di atasnya, sehingga ini bisa jadi 0. Ini tambah sama itu jadi minus 3. Ini ketika ditambah jadi 3, 1, 1 ditambah minus 1, 0, 0 tambah 1, 1. Oke, di sini kok lain inverse-nya ya? Salah lagi saya nih. Ininya udah lain di 100. Tapi yang bawah benar sih. Ini lanjut dah lagi dikit. Oh, siapa tahu nanti berubah ya di atas. Oke, yang ini 1 biar jadi 0 dikali 2 ya. Nggak bisa ya. Dikali 2. Izin bertanya Pak, dapat min 2 dari matriks yang di atas itu di mana? Wah, ini ya. Ini. Kayak mana ya di sana? Ini ya ini. Oh ya. Ya, ketika menjadikan ini 1 ya. Jadinya ini saya tambah dengan, oh, salah ya. Ini Pantasnya 0 nggak? ya harusnya 0 ini ya, karena ditambah ya. 2 ditambah minus 1 kan 1. Ya, ini harusnya ditambah. Ini harusnya 0 bukan minus 2. Kemudian, ini berarti benar apa enggak ya? Ini tambah ini 0 ditambah. Ini minus 1 berarti harusnya. Kemudian ini ditambah, ini harusnya 1. Kemudian ini, ya ini benar. 2 tambah minus 1 itu minus 1. 1 tambah minus 1, 0. 0 tambah minus 1, minus 1. 0 tambah 1, 1. 1,5, benar. Tapi yang di sini kayaknya jadinya salah dia. Oke. Ini saya tambah ya. Tambah dengan ini jadi. Ya, jadi 0. Ini kan 0. Jadi ketika dijumlahkan 0. Ini jadinya minus 2 ya. Minus 1 ditambah minus 1. Benar ya, minus 2. Ini jadi 2. Ini jadi 1. Nah, ini udah ada selesai ya. Ini jadinya ditambah ini udah selesai. Ya, ini ketika ini ditambah, ini jadi 0 ya. Ini ditambah ini. Baris pertama ditambah baris ketiga gitu. 1 minus 2 ditambah minus 1 itu. 1 itu benar ya. Ini jadi 2. Oh, ini udah sama di hasilnya. Nah, 1. Nah, yang di bawah ini biar jadi 1. Ini kita kali aja minus 1. Udah selesai deh. Nah, ini mencari inverse dengan operasi baris elementer ya. Oke, sekian. Nah, untuk determinan, ya ini kan mudah ya, gampang kan ya untuk inverse-nya. Cuman sebelumnya itu kita harus menentukan dulu determinannya gitu ya.
Kalau determinannya sama dengan 0, ya berarti kita nggak perlu cari inverse matriksnya gitu. Karena walaupun kita cari inverse matriksnya pun, kita nggak akan ketemu hasilnya inverse-nya berapa, karena dia memang nggak punya inverse matriks gitu ya. Jadi kita tentukan dulu awalnya determinannya, eh, asal dia tidak sama dengan 0 aja. Jadi -1 juga boleh di sini. Yang penting nggak sama dengan 0. Nah, di sini karena unsur diagonalnya semuanya 1, udah langsung ditemukan dia determinannya 1 ya. Disesuaikan sama sifat-sifatnya dia seperti itu ya. Hanya saja di sini kita belum ketemu, inverse-nya berapa. Ini kalau pakai OBE ternyata lumayan juga caranya ini. Ya. Ya. Mm. Oke, oke, mungkin, ada yang sudah bisa menentukan determinan matriks menggunakan OBE. Ada nggak ya? Dari sini ya materinya ini ya, determinan matriks. Nah, matriks yang determinannya mudah dihitung diantaranya adalah matriks yang memiliki cukup banyak entry 0. Matriks segitiga. Untuk mengubah matriks menjadi matriks segitiga, gunakan OBE. Menghitung determinan matriks dengan OBE, matriks bujur sangkar OBE, matriks segitiga. Oh, berarti dia dijadikan matriks segitiga ya. Oh, yang kayak gini nih. Segitiga bawah, segitiga. Hmm. Jika matriks B berasal dari matriks A dengan 1 kali pertukaran baris, maka determinan B sama dengan minus berasal dari matriks A. Oh, ini ada sifat-sifatnya lagi ya. Kalau dia berasal dari matriks A dengan 1 kali pertukaran, berarti determinan B itu yang minus determinan A gitu aja. Udah. Kalau kita tahu determinan A-nya gitu. Ketika 1 kali baris saja dia ditukar, nah jadi jika dia berasal dari A yang ditukar 1 kali baris saja, itu artinya dia determinannya pasti minus minus determinan matriks A gitu. Hmm. Nah, ini jika matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian OP. Ini ketika kita tahu ya, ketika kita sudah tahu determinan A itu berapa, nanti kita bisa tahu juga, determinan B-nya, dia didapat dari A yang diapakan gitu. Kalau ini kenapa jadi ini? Nah, ini ada contohnya.
Ini kita coba perhatikan di sini menghitung determinan dengan OBE. Mungkin ini yang tadi ya ketika ini udah dicari satu-satu. Wah, di sini dia jadi 121 211 210 0 1 2. Kemudian ini jadi 0 - 3 - 2. Nah, ini mentok sepertinya sampai di sini ya. Enggak sampai yang tereduksi ya, tapi sudah dicukupkan sampai di sini 4 sehingga determinannya beda lagi. Permisi Pak, menurut Iya. saya itu tuh harus, matriks segitiga atas atau bawah pun boleh, asalkan bawah atau atasnya itu nol, jadinya matriks segitiga. Oh, ini ya. Yang penting ini aja udah nol ya. Kemudian determinannya Bisa di-scroll di atas syarat mencari determinan yang gampang itu, saya baca di situ. yang ini ya. Ya, pada poin nomor 2 itu, matriks segitiga. Oh ya. Oke, jadi dia sudah cukup ketika dia sudah jadi matriks segitiga yang nggak harus sampai eselon baris atau eselon reduksi ya OBE-nya ya. Matriks segitiga bawah atau berarti matriks segitiga atas atau bawah aja sudah cukup ya. Eh, Kalau misalkan matriks segitiga atas ada kemungkinan nggak ya? Ini kan matriks segitiga bawah dia. Kalau misalkan di sini mungkin ya, mungkin aja ya. Atau dijadikan matriks segitiga bawah aja dulu ya. Ini dapat dah determinannya itu. Nah, di sini dapat determinan 4 ini karena dikalikan ya. Hasilnya 4. Ini dapat 4. Ini ya, karena hasil perkalian semua diagonalnya. Tapi ini karena ini 3 sebenarnya seharus saja bisa ya. Nggak ada contoh yang lebih dari itu. Nah, kayak gini kan determinannya dapat 1 ya. Dari perkalian-perkalian tersebut. Kalau ini ketika dia sudah menjadi segitiga bawah, ya, ya, jadi perkalian diagonalnya yang digunakan ya, sehingga mendapatkan determinan seperti ini. Nah, dari determinan ini ketika misalkan dia ada determinannya, berarti dia ada matriks inversnya gitu aja deh. Nah, jadi ketika nanti sudah dia determinannya tidak sama dengan nol, kita bisa dah gunakan eh, OBE lagi misalkan untuk mencari inverse-nya gitu. Jadi nanti ketemu dah inverse matriksnya ini dengan cara yang ini tadi kan gampang. Nah, ini ketemu dah dia inverse-nya ini. Kira-kira seperti itu lah. Ada lagi contohnya. Oh, oke oke. Saya lupa ini bukan untuk mencari inverse aja ya, karena di sini kan kita mencari persamaan linearnya berapa gitu ya. Nah, ini ada lanjutannya. Oke, di sini dikali dengan eh, B ya. 4 - 1 7. Di mana ada?
Oh, B-nya itu maksudnya ini. 4 minus 1, 7. Inversnya dikali dengan ini. Nah, nanti ketika ini dikalikan, dapatnya dia hasilnya sama dengan 1, 2, 3 gitu hasilnya. Minus 4 dikurang minus 2 ditambah 7 ya. Ya ini kan bisa ya, ini dikali dengan ini ya. Baris pertama dikali kolom pertama dapat yang ini. Baris kedua kali kolom pertama dapat yang ini. Baris ketiga dikali kolom pertama dapat. Sehingga nanti solusi SPL-nya jadinya A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di situ aja ya untuk SPL-nya. Biar nggak ini saya juga biar nggak terlalu membingungkan gitu. Jadinya sini saya jelasin lagi dah materi yang harus dipelajari itu ya. Matriksnya, metode determinan lagi ya. Determinan, kemudian SPL. SPL-nya ini sampai inverse saja ya. Jadi dari SPL dengan OBE, kemudian ini kok SQL, terus SPL dengan inverse gitu. Sampai di sini aja. Determinan juga eh, ada eh, seharusnya sebenarnya nggak dia cuma bisa untuk 3 kali 3 aja kalau nggak salah ya seharus sama metode OBE nih. Ini yang gampang-gampang aja deh biar nggak ribet. Di sini ada sih lagi yang lainnya seharus sorry ini permutasi istilahnya. Permutasi OBE ada lagi satu ya kofaktor. Kemudian yang pertama tentang matriks itu apa aja ya, ada metodenya. Oh, oh, matriks ini kayaknya enggak ya. OBE inverse terus oh, itu ya. Yang pertama ya semuanya berarti kan udah ya pastinya. Matriks apa lagi ada ya? Matriks inverse OBE gitu gitu sama terus kemudian OBE gitu. Nah ini kemudian untuk sampai UTS itu sampai nilai eigen kalau nggak salah ya. Saya lihat dulu. Oke untuk eh ya di sini agak berbeda ya ininya apa namanya RPS or OBE untuk matematika informatika saya baru memperhatikan ini. Jadi ada tes tertulis di pertemuan 8 nanti ya. Pertemuan 8 ada tes tertulis. Itu ada 9 poin nanti. Ya, tulis satu tentang vektor dan ruang vektor. Setelah itu nanti di pertemuan 8 mulai dah. Ini ya UTS-nya ya, ujian tertulis. Nah, ya tentang semua materi yang sebelumnya itu gitu.
Jadi kurang lagi satu materi, vektor dan ruang vektor. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Nanti lagi satu materi, mudah-mudahan kita ada waktu untuk ini ya. Saya juga soalnya eh, karena latsar ini ya, jadi ada meeting, kemudian kadang juga harus eh, membuat video, kemudian ada editing video, kemudian ada tugas juga nanti gitu. Jadi kadang saya kalau nggak sempat atau kelelahan, saya memilih tidak mengajar jadinya gitu ya. Mungkin nanti di beberapa, oh saya lupa record tadi ya. Waduh. Ya, untuk kelas yang satunya kan nanti kan kalau nggak bisa saya record aja. Nggak apa-apa deh. Lalu nanti kita ganti hari gitu ya atau ganti jam. Mungkin nanti di saat ganti hari atau diganti jam itu saya tidak mengharuskan lah semuanya bisa hadir gitu ya. Jadi mungkin beberapa aja yang bisa hadir nggak apa-apa gitu. Yang penting mungkin nanti kita ada eh, pertemuan pengganti gitu ya di minggu itu gitu. Misalkan kalau satu minggu eh, kalau misalkan satu minggu saya nggak bisa ngajar mungkin nggak terlalu masalah ya karena misalkan sekarang kita bertemu bisa dianggap dua kali pertemuan itu saya gabung gitu ya. Nah mungkin nanti kalau terlalu lama misalkan sampai 2 minggu saya nggak bisa mengajar mungkin saya sempatkan aja di satu minggu itu paling nggak ada kita pertemuan tapi nggak di jam yang sama gitu. Bisa diganti ke sore atau ke siangnya atau ke hari lain. Nah, di saat itu nanti saya tidak memaksakan semuanya dari kalian bisa hadir gitu ya. Mungkin beberapa orang aja nggak apa-apa. Jadi kita meeting membahas apa-apa aja yang penting kira-kira biar kalian nanti saat mengerjakan tugas itu bisa mengerjakan sama saat UTS itu kalian bisa menjawab soal. Itu aja dah dulu ya. Mungkin sekian, mungkin nanti kurang lagi satu materi ini, mudah-mudahan nanti minggu depan saya bisa mengajar ya. Mungkin dari kalian ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Eh, Silakan boleh live ya, silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan Terima kasih Pak. ya. Ya.